seraya mengangkat kedua tangan kita, berharap semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan semua pahala, kebaikan dan kemuliaan daripada majlis ini kepada kedua orang tua kita, kepada guru-guru kita, baik yang masih hidup maupun yang telah tiada. Allah juga berikan pahalanya kepada keluarga kita serta kepada orang-orang yang kita cintai dari golongan mukminin dan mukminat. Amin ya rabbal. Mempunyai ilmu sedangkan dia adalah orang yang beriman kepada Allah, ini merupakan orang-orang yang dipilih oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau memang Allah itu menghendaki seseorang itu untuk menjadi orang yang baik, pasti Allah akan memberikan kepada orang tersebut ilmu tentang agama. Orang itu pasti paham tentang fikih, orang itu paham tentang tauhid, orang itu paham tentang syariat. Berarti orang tersebut memang dikehendaki menjadi orang yang baik oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sehingganya orang-orang yang sudah menuntut ilmu agama, orang yang kenal dengan seorang muallim, orang yang belajar kepada seorang guru, orang yang sudah hidupnya di pesantren, orang yang belajarnya di madrasah, ini merupakan satu tanda bahwa memang Allah menghendaki kita semuanya untuk menjadi hamba-hambanya yang baik. Dan orang-orang baik tempatnya adalah di dalam surga. Sehingga benar apa yang dikatakan pembawa acara tadi, sebagaimana sabda Nabi Muhammad SAW, barang siapa orang yang memudahkan untuk menuntut ilmu, maka Allah akan berikan kemudahan kepadanya untuk menuju surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang punya tanah dihibahkan untuk pembangunan madrasah, yang punya uang dibangunkan untuk gedung daripada madrasah ini, yang punya harta menjadi donatur untuk terlaksananya kegiatan belajar mengajar di madrasah ini, maka orang-orang tersebut jangan khawatir lagi, mereka akan melenggang dengan santainya menuju ke dalam surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kenapa? Sebab karena orang-orang itu menjadi mulia oleh karena ilmu. Allah Subhanahu wa Ta'ala ketika memproklamirkan dirinya sebagai Tuhan yang Esa, sebagai Tuhan yang Maha Satu, dan tidak ada Tuhan selain Allah, Allah mengambil dua orang sebagai saksi. Yang pertama adalah para malaikat-malaikatnya, satu makhluk Allah yang tidak pernah bermaksiat kepada Allah, satu makhluk Allah yang selalu menjalankan perintah Allah, tidak pernah berdosa, tidak pernah ingkar kepada Allah. Siapa? Para malaikat-malaikat Allah. Mereka adalah makhluk suci yang tak pernah berdosa. Yang kedua adalah orang-orang yang punya ilmu. Sehingga orang-orang yang punya ilmu inilah yang diangkat oleh Allah sebagai saksi bahwa tiada Tuhan selain Allah. Ini keuntungannya orang menuntut ilmu. Sampian paham tak paham, pokoknya menuntut ilmu oleh kerja. Sampian ngerti tak ngerti, mulai dulu bisa lah angat-angat tok, mulai ceramah sampian tak paham, mulai emang tidak tanya akidur, maka pengajar pokoknya lebur. Dan lebur ini ketahuan. Paham tak paham, aku oleh kerja, aku dapat paham. Karena mulianya ilmu, satu hurufnya ilmu ini luar biasa. Satu hurufnya ilmu orang luar biasa. Sampai Sayyidina Ali bin Abi Thalib karramallahu wajhah aja, saya pun Sayyidina Ali. Kau boleh pernikah jika paham bahasa Madura dan Buntu. Ada yang kada paham, ada angkat kaki, angkat tangan. Enak diterjemah lawan guru yang itu, terjemahlah. Bilanya kada paham juga, mulai tadi ngangang aja. Sayyidina Ali bin Abi Thalib itu sampai berkata, aku, kata Sayyidina Ali, adalah hamba sahaya.
Aku adalah budak dari seseorang yang mengajarkan kepadaku walaupun satu huruf. Bayangkan, membeda orang, mulai lagi menulainya. Kalau ada orang, sabar aja kalau sediano. Dikasih kode lawan awas ini berburu-buru aja. Kalau ada satu orang ngajarkan sama kita huruf satu saja, misalkan berangkat ke madrasah lawan gurunya diajarin, ayo murid-murid kita belajar satu huruf dengan bergaris kayak ini, apa namanya? Alif. Lalu berikan, pulang orang tersebut, ini sudah luar biasa. Tapi bayangkan kita di madrasah, apakah hanya satu huruf diajarkan? Apakah satu huruf diajarkan? Banyak atau tidak? Berapa huruf hijaiyah? Nanti pertanyaannya, sekarang tidak dapat hadiah. Nanti simpan baik-baik itu pertanyaan, insya Allah nggak ditanyakan. Berapa huruf? Kalau kita diajarkan saja Bismillahirrahmanirrahim, berapa huruf deh? Nah, bukan lato-lato, mana tahu? 19 huruf. 19 huruf sudah, baru bismillah, belum nawaitul husna, belum nawaitu yang lainnya, belum bacaan-bacaan yang lain. Ada satu orang, ya orang berkisah lah, kan paham bahasa Banjar, paham aja kalau kan tujuh aja, undang pulang. Ada satu orang tua ini, ya minta maaf kalau di sini insya Allah nggak ada. Sukanya main judi. Ada di sini main judi? Kan ada. Kalau di sini kan ada, ini pilihan. Enak belinya pulang. Sukanya minum-minuman, mabuk-mabukan. Sukanya main beginian. Ada? Ya Allah, ini banyak korban-korbannya ibu-ibu. Tenang, habis ini curhat sama saya. Bahaya kayak itu. Main beginian, kada mampir kecuali di warung jablay. Banyak kan? Ya malah aku kawanin. Akhirnya mati ini orang. Si pendosa tadi, si tukang mabuk, si tukang main beginian mati. Dikubur kada? Saya pernah bilang kada tadi. Anda ikan keringakan ya? Dikubur. Dalam kubur disiksa tidak? Disiksa tidak? Disiksa, digebukin sama malaikat. Malaikat pokoknya itu jahatnya luar biasa sama orang-orang berdosa. Yang jangan pikir malaikat itu punya belas kasih sayang. Allah itu ciptakan malaikat-malaikat adab yang ada dalam kubur dan yang ada di neraka itu syidadun, orangnya itu keras, tidak ada belas kasih sayangnya, tidak ada kemudian sampai minta ampun kemudian malaikat istirahat, tidak, pokoknya digebukin tampaknya kan siapa pakai lato-lato. Lato-latonya gagal kayak gunung kiram itu yang ada datang perahunya Nabi Nuh di atas dah. Kenapa? Binian aja digawe. Binian digawe. Warung jablay sampai sekali. Bohong bedus lawan bini. Membelanjai bini jarang-jarang. Tapi lawan janda sering. Ada yang ini. Hajar. Sikat sama malaikat. Habis bro, habis. Pukulin sama malaikat. Tahu-tahu punya anak satu kecil, kalau bahasa Madura namanya kacong, ulur. Kalau bahasa Jawa namanya tuli, bener. Kalau bahasa Banjar yang namanya loto-loto, apa? Oto. Lalu si Oto mulai ganar, si kacong mulai raja, si tuli mulai gede, masuk madrasah Raudatul Muta'allimin. Masuk kelas 1 sekolah di madrasah, lawan gurunya diajarin bisanya baca Bismillahirrahmanirrahim.
Giliran si utuh kawa membaca Bismillahirrahmanirrahim, Allah Subhanahu wa ta'ala langsung panggil itu malaikat yang mengadab, malaikat yang menyiksa dalam kuburannya. Si ayah yang disiksa tadi dihentikan sama Allah. Wahai malaikatku, hentikan siksaanmu kepada fulan, karena anaknya sudah bisa membaca barokahnya anak yang belajar di madrasah, barokahnya anak yang belajar di pesan. Malaikat kada terima. Dan malaikat, apa ya Allah? Hentikan siksaan. Kata malaikat, ini penjudi ya Allah. Hentikan. Ini suka minum-minuman, mabuk-mabukan ya Allah. Hentikan. Tapi ini suka dengan warung jablay ya Allah. Hentikan. Apa alasanmu ya Tuhan? Bukankah ini adalah orang pendosa, banyak maksiat, banyak durhaka? Kata Allah, iya benar. Orang itu berdosa, tapi aku berikan ampunan kepadanya, rahmatku untuknya, karena berkat anaknya belajar ilmu agama. Anaknya baru bisa baca apa tadi? Kayak apa kalau hafal 30 juz? Allahumma shalli ala Muhammad.